Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang mana di kesempatan ini kita telah sampai pada halaman ke-26 Iqra 2 ya. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada kata ini ada sebuah pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini. Bahwasanya terkadang ya di dalam Al-Qur'an versi Indonesia misalnya, terdapat huruf seperti ini ya. Jika diperhatikan, apa yang membedakan antara huruf kata ini dengan kata ini? Jika diperhatikan adalah yang membedakan adalah ini ya. Terletak pada huruf ma ya. Ini ma, sedangkan ini juga huruf ma. Ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Inilah perbedaannya ya. Namun kata ini dan kata ini tetaplah sama ya. Tetaplah sama, 3 huruf ya. Maksud saya ya 3 huruf ya. 1, 2, 3. Yang dibaca dengan 2 harokat adalah huruf ma ya. Yang dibaca 2 harokat adalah huruf ma. Ini juga huruf ma ya. Perhatikan. Jadi ingat ya, perlu diingat. Jika didapati di dalam Al-Quran cetakan Indonesia misalnya ya, terdapat huruf seperti ini bukan tanda biasa ya, tapi ini bagian dari huruf untuk mengidentifikasi bahwa dia huruf adalah dengan ini ya, garis di atasnya 1, 2 ya. Kalau ada 2 garis menunjukkan 2 huruf ya. Kalau ada 2 garis menunjukkan 2 huruf 1, 2. Nah ini juga ya 1, 2. Oke, bisa difahami? Karena ini sering tidak dibaca oleh pembaca Al-Quran karena tidak memahami bahwa ini adalah huruf juga. Dikira ini hanya bagian dari huruf lam ini ya. Ternyata ini huruf ya. Oleh karenanya perlu diperhatikan. Baik, kita lanjutkan kepada pelajaran kata-kata berikutnya. Di sini ada kata wa manaha. Wa manaha. Jadi yang dipanjangkan 2 harokat pada kata ini adalah huruf ma dan huruf ha. Kenapa? Karena pada huruf ma dan huruf ha, kembali lagi kita pelajari, adalah terdapat tanda ya 2 harokat atau 2 ketukan. Panjang suara 2 ketukan, yaitu dengan tanda alif ya. 2 ketukan. Seperti cara bacanya seperti ini ya. Wa manaha. Wa manaha. Jadi ha, ma na ha. Jadi ma ha. Oke. Sedangkan wa dan na tadi tidak dibaca 2 harokat. Oke, kita lanjut ke kata berikutnya. Nah, ini contoh yang di atas tadi ya. Wala maka. Ya, ini wala maka. Pada kata ini tidak terdapat tanda 2 harokat ya. Tidak terdapat tanda 2 harokat sehingga dibaca satu harokat saja. Cara bacanya wala maka. Wala maka. Jadi tidak dibaca wala maka, tidak ya. Tetap dibaca satu harokat. Karena tidak ada tanda yang menunjukkan 2 harokat seperti ini ya. Oke, berikutnya kita lihat kata fajazaha ya. Mohon maaf ini bukunya. Fajazaha. Jadi fajazaha. Pada kata fajazaha, huruf yang memiliki tanda 2 harokat adalah huruf ha ya. Adalah huruf ha. Kenapa? Karena hanya pada huruf ha lah yang memiliki alif ini ya, alif yang tidak memiliki garis di atasnya. Oke. Maka dibaca 2 harokat. Sedangkan yang lain ini kosong ya. Jadi kita baca, cara bacanya fajazaha. Fajazaha. Ini huruf ja ya. Ini fajaza ya. Fajazaha. Fajazaha. Oke, bisa difahami ya. Ini hanya memperkenalkan pada Iqra 2 ini memperkenalkan tentang
bagaimana membaca panjang pendek pada huruf atau pada kata-kata ya, pada kata-kata di dalam Al-Qur'an ya. Terkadang ada beberapa potongan-potongan Al-Qur'an. Oleh karenanya perlu diperhatikan dengan baik ya. Ini dasar daripada mempelajari Al-Qur'an. Dan ini sangat sangat penting sekali ya. Karena kalau kita tidak memahami dasar ini sangat berbahaya ya, bisa merubah makna pada Al-Qur'an. Yang seharusnya kita baca 2 harokat, kita baca 1 harokat. Yang seharusnya kita baca 2 harokat, malah kita baca 1 harokat. Kenapa? Karena tidak memahami ya teori dasarnya. Oleh karenanya perlu diperhatikan, oke teman-teman? Baik, kita lanjut pelajaran kita. Telah sampai di kata dorobata. Dorobata ya. Pada kata dorobata, huruf yang memiliki tanda 2 harokat adalah huruf ta ya. Kenapa? Karena di depan huruf ta, hanya di depan huruf ta lah yang memiliki alif ini ya, tanpa ada garis di atasnya. Ini menunjukkan tanda 2 harokat atau 2 ketukan panjang suara. Maka cara bacanya dorobata, dorobata. Jadi yang panjang lah ta ya. Ta, bukan do, bukan ro, bukan juga ba ya. Oke, bisa difahami ya. Tinggal diulang-ulang nanti ya. Baik, kita lihat lagi kata berikutnya. Fahafazo ya. Fahafazo. Ya, pada kata ini jelas tidak memiliki tanda 2 harokat. Ya, karena tidak ada alif seperti ini ya tadi ya. Maka cara bacanya tetap satu harokat. Dibaca fahafazo, 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 fahafazo. Oke, bisa difahami ya. Kita ulang. Fahafazo. Oke. Kita lihat lagi kata berikutnya, yaitu kata jama'a ma. Jama'a ma. Ini huruf ma ya, ingat ya. Kita pelajari tadi di sebelumnya ya, di atas ya. Ini huruf ma ya. Ini huruf ma, sama seperti ini. Cuma ini bentuknya seperti ini ya. Perlu difahami saja dan dihafal ya bentuknya. Maka dibaca jama'a ma. Nah, pada kata ini huruf yang memiliki tanda 2 harokat adalah huruf ma ya. Huruf ma. Ini kenapa? Karena terdapat tanda alif ini ya. Terdapat tanda alif. Maka kita baca jama'ama, jama'ama, jama'ama. Oke, bisa difahami ya. Baik, kita lanjut pada kata lagi berikutnya, yaitu kata saqolaha. Nah, perlu diperhatikan pada kata saqolaha, huruf qafnya ini adalah huruf yang harus dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena ketahuilah bahwasanya ini juga memiliki tanda 2 harokat. Ini adalah namanya disebut alif bengkok ya, atau alif maksuroh. Alif yang tidak berdiri lurus ya, tapi alif bengkok namanya. Tapi ini tetap dibaca 2 harokat. Apa buktinya? Untuk mengetahui atau untuk mengatakan atau untuk kita tahu bahwa ternyata di depannya ada alif, maka penulis meletakkan alif di sini ya. Alif kecil ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini ada alif di depannya. Hanya bentuknya seperti ini ya, namanya alif maksuroh, alif bengkok. Nah, maka diletakkanlah alif kecil di atas, berdiri kecil begini, menunjukkan huruf qafnya adalah dibaca 2 harokat. Oke? Qafnya dibaca 2 harokat. Jadi setiap teman-teman menemukan tanda kecil, alif kecil seperti ini di atas huruf, entah itu huruf qaf dan huruf-huruf lainnya, maka ketahuilah bahwasanya huruf tersebut dibaca 2 harokat. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat ya. Saqolaha. Jadi jelas ya. Qolaha. Jadi yang dibaca 2 harokat juga adalah huruf qaf, selain huruf ha ya. Nah, jadi kita ulang lagi. Saqolaha. Saqolaha. Oke, jelas ya. Jadi perlu diingat dengan seksama ya. Perlu diingat dengan seksama dan juga sangat diperhatikan baik-baik. Ini huruf qaf, ada tanda alif dan juga seperti ini bentuknya ya. Ini ingat ya, ini huruf alif bengkok. Ingat ya, ini huruf alif bengkok. Oke, kita lanjut pada kata berikutnya. Walamaqo. Oke, kata walamaqo. Pada kata walamaqo,
di sini tidak terdapat tanda dua harokat, maka dibaca satu-satu harokat. Hanya kita belajar tentang huruf ma ini ya. Huruf ma yang kita pelajari di atas tadi ya. Huruf ma ini. Ya, ini ingat lagi ya. Jangan lupa. Nah, dan ini perhatikan garis-garisnya. Menunjukkan di sini ada 4 huruf. Ya, ini termasuk ya. Cara bacanya walamaqo, walamaqo, walamaqo. Oke, jelas ya. Walamaqo. Baik, kita lanjut ke kata berikutnya, kata fa'afala. Fa'afala. Pada kata fa'afala, huruf yang memiliki tanda dua harokat adalah huruf lam ya. Kenapa? Karena di depan huruf lam terdapat alif. Ini ya. Ingat ini ya. Ini juga penting. Jika melihat huruf lam seperti ini, dan ada lagi satu nanti kita pelajari, huruf lamnya juga bertemu dengan huruf alif juga seperti ini ya, maka itu pula dibaca dua harokat ya. Maka itu pula dibaca dua harokat. Maka cara bacanya adalah fa'afala, fa'afala, fa'afala. Oke, jelas ya. Yang dipanjangkan adalah la. Ya, perlu diperhatikan ya. Baik, kita lanjut pada kata farosyaha. Farosyaha. Pada kata farosyaha, huruf yang memiliki tanda dua harokat atau dipanjangkan dua ketukan suara adalah huruf ro ya. Kenapa? Karena hanya huruf ro lah yang memiliki tanda huruf ro dan huruf ha ya. Huruf ro dan huruf ha. Jadi dua huruf pada kata ini terdapat tanda dua harokat. Maka cara bacanya farosyaha, farosyaha, farosyaha. Jadi yang panjang adalah ro dan ha. Ro dan ha. Jadi ingat ya. Baik, kita lanjut kepada kata walamato ya. Pada kata walamato ini jelas tidak ada tanda dua harokat. Di sini hanya kita belajar mengenal huruf ma yang seperti ini ya, huruf mim. Huruf mim yang seperti ini ya. Ingat ya, jangan lupa ya. Maka cara bacanya adalah walamato, walamato. Jelas ya? Walamato. Oke, kita lanjut pada kata berikutnya. Lato, la'a ya. Ini, minta maaf, bukunya agak ini ya. Baik, kita lihat, perhatikan di sini. Lato, la'a. Ya, pada kata lato, la'a, huruf yang memiliki tanda dua harokat adalah huruf ain ya, huruf ain ya. Kenapa? Karena hanya pada huruf ain lah terdapat alif ini ya. Alif yang seperti ini. Bisa difahami? Maka cara bacanya adalah la tala'a, la tala'a, la tala'a. Jadi yang panjang adalah a ya. Bisa difahami? Oke, kita lihat lagi kata berikutnya, yaitu kata tanaza'a. Kata tanaza'a. Pada kata tanaza'a, huruf yang memiliki tanda dua harokat di sini adalah huruf na dan huruf a ya. Ini polanya yang bagian ini atau barisan ini sama ya, dari atas sampai di bawah ini. Ada dua kata yang memiliki tanda dua harokat. Ya, jadi perlu diperhatikan pola-polanya juga ya. Maka cara bacanya adalah tanaza'a, tanaza'a. Jadi yang panjang adalah na dan a, na dan a. Oke, bisa difahami ya. Kita ulang satu kali lagi dengan pelan. Tanaza'a. Oke. Kita lanjut pada kata fakhofafa. Ini juga deretan atau barisannya ya. Ini tidak terdapat tanda dua harokat dari atas sampai bawah ya. Jadi hanya memperkenalkan bentuk-bentuk huruf. Oke, kita lihat lagi. Fakhofafa. Cara bacanya fakhofafa, fakhofafa. Jadi di sini satu-satu harokat semua dibaca ya. Jadi dibaca fakhofafa, fakhofafa, fakhofafa. Oke, jelas ya. Baik, kita lihat lagi kata berikutnya, yaitu kata ini ya, kata nadzakaro. Nadzaroka, maaf ya. Nadzaroka. Pada kata nadzaroka,
huruf yang memiliki tanda 2 harokat adalah huruf kaf ya. Ini ya. Huruf kaf. Maka cara bacanya adalah nadharaka, 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 nadharaka. Jelas ya? Jadi yang dipanjangkan adalah huruf kaf. Baik, kita lihat lagi kata berikutnya, yaitu kata wama bana. Ya, jelas ya, ini contohnya tadi. Ya, huruf nun ya, yang di atasnya terdapat alif kecil dan ada huruf alif maksurah, menunjukkan bahwa di depan huruf na, ini huruf na ya. Di depan huruf na terdapat alif maksurah, maka diletakkanlah alif kecil di atasnya agar diketahui bahwa huruf na dibaca 2 harokat. Maka cara bacanya adalah wama bana, wama bana, wama bana. Jelas ya, yang dipanjangkan adalah ma dan na. Kenapa? Karena pada 2 huruf ini terdapat 2 harokat ya, tanda 2 harokat alif. Baik, kita lihat berikutnya kata wala maha ya. Kata wala maha. Pada kata wala maha, huruf yang memiliki tanda 2 harokat ini tidak ada ya. Jadi jelas polanya sama. Jadi bacanya satu harokat ya, dari atas ke bawah ini ya. Sama semua ya. Wala maha, wala maha. Jadi 1 harokat ya. Ya, perhatikan ini polanya sama di sini ya. Ini dari atas tadi juga ya, sama semua dibaca 1 harokat. Baik, kita lihat kata yang di ujungnya ini sama juga polanya ya. Yang paling ujung inilah yang memiliki tanda 2 harokat, yaitu huruf H ya. Ya, kata ini ya. Jadi dibaca dzanabaha, dzanabaha. Jadi yang dibaca 2 harokat adalah huruf H ya. Huruf H. Maka cara bacanya dzanabaha, dzanabaha, dzanabaha. Oke, bisa difahami ya. Kita lihat kata berikutnya wathaqoha. Pada kata wathaqoha, huruf yang memiliki tanda 2 harokat adalah huruf tha dan huruf ha ya. Kenapa? Karena hanya 2 inilah yang terdapat tanda 2 harokat, sebagaimana pola di atas ya. Jelas ya. Maka cara bacanya wathaqoha, wathaqoha. Oke, jelas ya. Kita lanjut pada kata berikutnya wasyafaqo ya. Jelas juga polanya sama, 1 harokat, jadi tidak ada tanda 2 harokat. Maka cara bacanya wasafaqo, wasafaqo, wasafaqo. Oke, jelas ya. Kita lanjut pada kata berikutnya nabadzaha. Pada kata nadzabaha, nabadzaha, ini juga sama polanya ya. Yang hanya 2 harokat adalah huruf di ujung, yaitu huruf H ya. Nabadzaha. Oke, nabadzaha. Maka cara bacanya adalah nabadzaha, nabadzaha, nabadzaha. Jadi yang panjang adalah huruf H ya. Jelas ya. Oke, teman-teman, saya kira demikian ya. Semoga ini memudahkan ya teman-teman untuk bisa memahami cara mengetahui atau mengidentifikasi mat tobi'i atau mat wajib di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Ini penting sekali ya, dasar agar kita tidak salah membaca Al-Quran dengan membaca dasar-dasar yang benar ya. Ini penting sekali, maka harus dipelajari dan juga diperhatikan dengan seksama ya, dengan sangat serius, karena ini harus diperhatikan dan dihafal baik-baik. Saya kira demikian ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.